Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik tentang peran manajemen pengetahuan atau knowledge management dalam penerapan SIM. Tantangan umum dan kekhawatiran sektor publik di seluruh dunia dapat kita identifikasi sebagai berikut. Yang pertama, arahan efisiensi di semua pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas pembuatan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja. Serta yang kelima, meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Inilah tantangan dan kekhawatiran di sektor publik yang harus kita identifikasi. Berikut ini adalah hubungan antara organisasi, dalam hal ini adalah sumber daya, dengan tujuan dari organisasi itu adalah untuk memenangkan persaingan terhadap para kompetitornya. Nah, di sini untuk menuju ke sini ada dua pertanyaan, apakah menggunakan kapital material atau pengetahuan atau knowledge. Nah, di sini saat ini untuk kapital material tidak lagi menjadi bagian yang sangat penting atau sangat strategis untuk memenangkan persaingan atau kompetitor. Tetapi saat ini untuk bisa memenangkan kompetitor ini, maka sumber daya tersebut harus memiliki pengetahuan atau knowledge. Sehingga bagian ini adalah sangat penting dan strategis dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, suatu organisasi bisa memenangkan persaingan dalam lembaga usaha yang memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada si kompetitornya. Nah, berikut ini manajemen pengetahuan atau saya singkat KM atau knowledge management. Di sini merupakan teknik mengorganisasi pengetahuan dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mempercepat terjadinya inovasi dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan pengetahuan melalui proses sharing pengetahuan yang terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama ini adalah bagaimana menggunakan pengetahuan. Yang kedua, bagaimana menemukan pengetahuan tersebut. Yang ketiga, bagaimana menciptakan pengetahuan, serta bagaimana mengemas pengetahuan tersebut. Inilah 4 aktivitas yang mendasari adanya manajemen pengetahuan atau knowledge management. Tingkatan manajemen pengetahuan terdiri dari 3 tingkatan. Di sini ada level atas, ada level menengah, serta ada level dasar. Nah, di sini untuk level atas meningkatkan pengetahuan organisasi, mendukung kinerja, berinteraksi dengan database operasional, membangun jaringan expert. Inilah yang terjadi pada level atas. Kemudian untuk level menengah, menempatkan dan mendistribusikan para ahli, mengelola informasi secara real time,
komunikasi dan kolaborasi, serta penciptaan konten baru. Ini untuk bagian level menengah. Kemudian untuk level dasar, sarana untuk mengakses dan mengambil dokumen yang tersimpan secara online. Inilah 3 tingkatan manajemen pengetahuan. Berikut ini adalah peta inisiatif manajemen pengetahuan yang bisa kita bagi menjadi 3 bagian besar, yaitu adalah struktur eksternal, struktur internal, serta kompetensi SDM. Nah, di sini untuk bagian struktur eksternal adalah memperoleh pengetahuan dari para customer. Kemudian memberikan customer tambahan pengetahuan. Sementara untuk bagian struktur internal, membangun budaya untuk berbagai pengetahuan, membuat revenue baru dari pengetahuan yang ada, mengambil pengetahuan individu yang terdapat dalam pikiran seseorang, atau dikenal dengan istilah tacit knowledge, menyimpan, menyebarkan, serta digunakan untuk mengukur proses pembuatan pengetahuan dan aset yang intangible. Berikutnya untuk kompetensi SDM, membuat jenjang karir berbasis manajemen pengetahuan, membuat lingkungan terbatas untuk transfer pengetahuan tacit atau tacit knowledge. Yang ketiga, melakukan pembelajaran dari simulasi dan instalasi pilot project. Inilah peta inisiatif dari manajemen pengetahuan yang terdiri dari 3 bagian. Berikut ini adalah 5 siklus pembelajaran dalam organisasi. Nah, di sini yang pertama adalah setiap individu dalam organisasi menciptakan pengetahuan baru. Yang kedua, setiap individu dan kelompok berinteraksi, menguji, dan menerima atau menolak pengetahuan yang dikembangkan oleh individu-individu. Yang ketiga, kelompok berinteraksi dengan kelompok lain untuk menentukan apakah pengetahuan yang dikembangkan oleh kelompok bisa diterima di organisasi. Yang keempat, pengetahuan baru diterima di level organisasi dan diinternalisasikan ke dalam prosedur baru, sistem atau budaya baru organisasi. Serta yang kelima, pengetahuan baru yang dilekatkan pada proses, sistem dan budaya organisasi mengarah pada suatu pola baru dari tindakan kelompok atau organisasi yang ada di organisasi. Inilah 5 siklus pembelajaran dalam pembelajaran organisasi atau learning organization. Berikut ini hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan. Di sini ada, menurut Blinger, ini terdiri dari connectedness atau keterhubungan, dan understanding atau pemahaman. Jadi ada 2 sumbu di sini, di mana bagian yang dasar ini adalah dinamakan dengan data. Di sini data meningkat menjadi informasi, informasi meningkat menjadi knowledge, knowledge meningkat menjadi wisdom. Nah, di sini data adalah fakta, menta, angka, simbol, karakter yang sifatnya belum diolah. Sementara informasi
atau information di sini adalah data yang telah diolah menurut konteks tertentu. Informasi merupakan hasil pemahaman individu-individu terhadap relasi-relasi antara fakta atau data. Informasi biasanya tersimpan dalam suatu dokumen. Nah, berikutnya di sini dari informasi menjadi knowledge. Di sini manakala informasi digabungkan dengan pengalaman dan cara pandang dari individu atau judgement individunya, maka akan berubah menjadi knowledge atau pengetahuan. Di sini knowledge sendiri bisa sangat subjektif dan susah dikodifikasi. Selain itu juga pengetahuan atau knowledge bisa merupakan hasil dari pemahaman atas pola atau pattern informasi suatu objek atau konteks. Kemudian naik lagi menjadi wisdom. Di sini wisdom atau kebijaksanaan merupakan hasil pemahaman tertinggi atas prinsip-prinsip yang kemudian menjadi suatu norma yang dipegang oleh individu terhadap makna yang terkandung dalam informasi dan dioperasionalkan dalam bentuk tindakan atau perkataan. Inilah 3 tingkatan di mana tingkatan tertinggi ini adalah wisdom, sudah dalam bentuk tindakan. Berikut ini adalah peran dari manajemen pengetahuan dalam TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini kita mulai dari email. Email di sini adalah memadukan email dengan repositori data dan perangkat dasarnya atau toolsnya. Ini awal dari peran manajemen pengetahuan atau knowledge management, dimulai dari email. Kemudian meningkat menjadi web based. Di sini aplikasi manajemen pengetahuan kemudian melakukan migrasi ke platform berbasis internet. Mulai beramai-ramai, banyak ke migrasi ke web based. Kemudian meningkat lagi menjadi corporate portal. Di sini menyajikan pelayanan yang terpadu yang sebelumnya sifatnya terpisah-pisah. Nah, jadi organisasi sudah melakukan pelayanan yang sifatnya terintegrasi atau terpadu. Kemudian dari corporate portal ini meningkat lagi menjadi yang sekarang ini dinamakan dengan e-business. Nah, di sini e-business ini adalah menyajikan pelayanan dari organisasi dan para konsumennya yang sifatnya lebih detail. Misalnya mulai dari perancangan produk, pengelolaan, pasokan, bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, layanan servis, dan sebagainya. Inilah peran dari manajemen pengetahuan atau knowledge management dalam TIK. Sehingga mempunyai peranan yang sangat strategis bagi suatu organisasi untuk memenangkan atau mencapai keberhasilan terhadap para kompetitor lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.